Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Anggraini dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 142240192. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis terhadap study case pada materi Finansial Teknologi sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Bisnis Digital. Untuk judul study case pembahasan pada video ini adalah pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan, study case, Bank OCBC NISP. Ini adalah hasil analisis terhadap study case tersebut yang akan saya jelaskan secara detail melalui video ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Salah satunya adalah kondisi industri perbankan saat ini. Nah, saat ini kondisi industri perbankan itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Persaingan antar bank itu semakin kencang baik lokal maupun internasional. Mereka memiliki keinginan untuk berkembang dan menjadi kompetitor yang unggul dalam menyediakan produk atau jasa. Lalu, produk dan jasa yang bagaimana sih yang ingin mereka tawarkan? Yang pertama, itu memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, yaitu pengiriman yang cepat. Yang ketiga, pemberian pelayanan yang baik. Dan yang keempat adalah penerapan internet sebagai media pendukung. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teknologi itu berkembang dengan pesat, bahkan mempengaruhi penggunaan uang tunai yang dianggap sudah tidak efisien dan tidak aman, sehingga memunculkan adanya pembayaran non-tunai melalui aplikasi pembayaran khusus. PT Bank OCBC salah satunya terdampak oleh hal tersebut, sehingga mengeluarkan aplikasi mobile banking atau internet banking. Lalu, seberapa besar sih pengaruh adanya teknologi finansial terhadap strategi perbankan PT Bank OCBC NISP? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung ke inti pembahasan. Pada analisis kali ini akan menggunakan dua metode, yaitu analisis SWOT dan juga Porter Value Chain. Untuk analisis SWOT itu untuk mengetahui keuntungan, kelebihan, dan keunggulan penerapan teknologi finansial terhadap sistem perbankan. Sedangkan metode Porter Value Chain itu untuk mengetahui bagaimana caranya suatu produk dapat dinikmati oleh nasabah dengan penerapan teknologi finansial sehingga lebih efisien. Berdasarkan hasil interview dan juga observasi terhadap tingkat penggunaan mobile banking, terdapat keunggulan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama itu ada keunggulan, yaitu nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan transaksi baik kecil maupun besar. Yang kedua, kelemahan. Sering terjadinya gangguan saat melakukan login ataupun transaksi dan tampilan yang sulit untuk dimengerti oleh nasabah. Yang ketiga, yaitu peluang. Nasabah bisa melakukan transaksi di mana saja tanpa harus menunggu lama di cabang dan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk datang ke cabang tersebut. Yang keempat, yaitu ancaman. Adanya kemungkinan tindak kejahatan melalui teknologi seperti penipuan melalui SMS ataupun email. Dengan mengembangkan keunggulan dari adanya e-banking terhadap peluang yang muncul, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan promosi terhadap layanan di mana nanti nasabah akan mendapatkan benefit apabila melakukan transaksi melalui e-banking. Yang kedua, yaitu dengan memberikan edukasi terhadap nasabah agar tidak mudah terpancing dengan adanya SMS atau email yang berisi penipuan. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan redesign terhadap tampilan m-banking atau e-bankingnya agar mudah dimengerti oleh nasabah. Dan yang keempat yaitu adanya pemeliharaan server agar mencegah adanya hacking. Selain itu juga terdapat analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, terdapat 3 poin. Yang pertama ada multi currency account, yang kedua ada rekening dana nasabah, dan yang ketiga adalah cardless teknologi. Selain itu juga terdapat weakness atau kelemahan. Yang pertama, pangsa pasar masih berkembang, yang kedua, produk yang kurang dipasarkan. Di sisi lain juga terdapat opportunity atau peluang yang berisi semakin banyak pengguna handphone dalam banking konsumtif e-money atau vintage. Nah, dengan adanya peluang ini, kelebihan atau strengths itu dapat ditingkatkan dengan menciptakan sebuah strategi untuk keduanya.
yaitu strategi SO atau Strengths and Opportunity. Yang pertama itu ada pengembangan sistem berbelanja cashless atau cardless dengan digital wallet dana secara real time. Yang kedua, pembelian mata uang asing dengan menggunakan m-banking baik terhadap mata uang Indonesia ataupun cross currency. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembukaan rekening khusus investasi. Selain itu juga dapat melakukan strategi untuk mengatasi weakness atau kelemahan dengan strategi WO, Weakness and Opportunity. Yang pertama itu memperluas branding dengan memanfaatkan teknologi ER. Yang kedua, bekerja sama dengan partner e-money untuk memberikan benefit lebih apabila melakukan pembukaan rekening. Nah, selain itu juga terdapat threat atau ancaman, yaitu yang pertama ada kompetitor yang lebih memiliki teknologi yang tinggi, dan yang kedua adalah cybercrime. Nah, dengan adanya threat ini dapat diatasi dengan strengths dengan melakukan strategi ST atau strengths and threat. Yang pertama yaitu mengembangkan program AI pada perbankan untuk dapat memantau perputaran transaksi secara luas. Yang kedua, menerapkan program blockchain untuk transaksi via mobile yang lebih aman dan dapat di-verify. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem chatbot untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi oleh nasabah secara real time. Nah, selain itu juga terdapat strategi untuk mengatasi weakness dan juga threat. Yang pertama yaitu mengembangkan produk yang lebih menarik dan lebih kompetitif untuk segmen tertentu, dan yang kedua adalah mengembangkan sistem server dengan cloud base. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, saya akan menjelaskan nilai tambah dalam setiap strategi dalam bentuk Porter Added Value Model. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strengths and Opportunity. Nah, strategi ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli valuta asing, pembukaan rekening investasi, dan juga melakukan transaksi secara online tanpa harus datang ke cabang. Yang kedua, yaitu strategi WO atau Weakness and Opportunity. Strategi ini meningkatkan nilai branding melalui teknologi ER dan berkolaborasi dengan partner e-money untuk meningkatkan benefit tambahan bagi nasabah. Yang ketiga, yaitu ada strategi ST atau Strengths and Threat. Nah, strategi ini meningkatkan keamanan data nasabah dan mempercepat transaksi melalui layanan m-banking atau e-money. Yang keempat yaitu strategi WT atau Weakness and Threat. Strategi ini membuat perusahaan mengembangkan produk yang lebih kompetitif daripada bank lain untuk menarik minat calon nasabah. Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan signifikan pada industri perbankan akibat teknologi finansial merupakan hal yang positif. Proses yang awalnya dilakukan secara manual berubah menjadi digital, sehingga pekerjaan lebih efisien. Transaksi pun juga dapat dilakukan melalui m-banking dan e-money sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang. Keselamatan dan kerahasiaan data nasabah dan perusahaan pun semakin terjaga. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya operasional sehingga dana tersebut dapat dialokasikan ke kegiatan lain seperti investasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.